Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu cara masak nasi pakai panci yang katanya jadi low karbo atau jadi lebih sehat pastinya ya. Oke, di sini aku masak pakai panci dandang dan siapkan air sebanyak kayak gini nih. Kalau aku biasanya sampai batas sarangannya gitu ya. Jadi masih kayak ada air yang keluar dari sarangan tapi nggak banyak teman-teman. Sebaiknya sih jangan banyak-banyak dulu airnya, karena kalau misalnya airnya kebanyakan nanti nasinya jadi lembek atau malah jadi kayak bubur. Kalau udah kelembekan itu ya udah nggak bisa diakalin lagi. Dan ini yang pertama aku pakainya api besar ya, karena biar cepet mendidih airnya. Kali ini aku mau masak 3 cup, jadi air sama beras juga disesuaikan. Cuci beras seperti biasa, di sini aku nyucinya 3 kali dan di sini tuh kayak ada merang-merangnya gitu. Merang tuh apa ya? Kayak kulitnya si padinya itu ya. Jadi aku juga agak hati-hati ini nyucinya biar si merangnya itu ikut kebuang sama air cuciannya ini ya. Nah, ini airnya aku tampung, jadi nanti air bekas cucian berasnya bisa dipakai untuk nyiram tanaman. Nah, kalau airnya udah mendidih begini, langsung aja ini aku kecilin apinya. Biar apa? Biar nanti pas naruh berasnya itu tangannya nggak kepanasan ya. Jadi aku kecilin ke paling bawah, tapi bukan kecil banget ya. Ya sedang lah ibaratnya. Terus langsung aja masukin berasnya ke dalam dandang dan diratakan dulu. Nah, ini tuh sebetulnya proses ngaroni nasi ya teman-teman, tapi langsung di dandangnya, nggak dipanci atau di penggorengan dulu. Proses ngaronin ini aku biasanya sekitar 4 menitan ya. Nanti tuh jadi air di bawah tuh blubuk-blubuk ke atas gitu loh. Jadi bisa matengin si nasi ini. Nah, kalau udah ini langsung aja mau aku kecilin jadi kecil banget biar pas ngadonin pas ngaduk juga tangannya nggak kepanasan ya. Jadi ini langsung aja diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata gitu sama air yang di bawah sarangan. Nah, kalau misalnya nasinya itu masih keras atau kayak nggak matang, itu gampang teman-teman. Tinggal gedein aja apinya, nanti jadi air yang di bawah sarangan itu bakalan naik lagi. Jadi nyampur ke nasi dan itu bisa bikin si nasinya jadi matang lagi. Tapi kalau misalnya udah kelembekan, ya udah nggak bisa diapa-apain sih. Makanya di awal tadi aku bilang airnya jangan kebanyakan dulu. Pokoknya sebatas sarangan itu ya. Jadi untuk tingkat kelembekan atau keperaan si nasi ini bisa disesuaikan dengan selera. Sesekali nasi diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Jadi dari proses tadi pas aku ngecilin api jadi kecil banget sampai si nasinya matang itu sekitaran 30 menit teman-teman, biar sampai tanek jadi nggak cepet basi. Oke, ini nasinya udah matang, jadi sebelum aku matikan kompornya, mau aku aduk-aduk lagi dulu ya. Kalau mau dipindah ke wadah juga nggak apa-apa, tapi biasanya aku sampai malam, ini nasi bakalan ada di panci ini terus. Kan sekarang lagi marak ya rice cooker low karbo. Nah, buat temen-temen yang budgetnya belum ada, bisa dicobain masak pakai dandang gini. Murah kan dandang, paling cuma 50 ribuan tergantung ukuran ya, tapi kalau beli rice cooker itu harganya bisa sampai 500 ribuan. Oke, sekalian aja aku mau share menu untuk hari ini ya. Menu yang simple, enak, dan bikin nasi cepet habis. Salahnya aku lagi, udah tahu mau masak yang enak begini, malah masak nasinya cuma 3 cup. Jadi nasi aku habis sebelum waktunya dan harus masak nasi lagi. Tapi nggak apa-apa, demi keluarga, biar makan enak dan seneng pastinya ya, aku jabanin. Oke, ini sosisnya mau aku potong-potong sesuai selera aku karena aku yang masak. Jadi ini ya seperti inilah, ada yang dikerat-kerat, ada yang dibelah-belah. Ya, pokoknya biar aku ada kerjaan dan biar bumbunya makin meresap. Terus kalau untuk baksonya ini juga aku belah kayak gini aja, jadi belah 4 tapi dia nggak apa ya, nggak putus.
Lanjut, aku mau nyiapin bahan bumbunya. Di sini aku udah punya setengah bawang bombay. Ini mau aku iris dan ngirisnya ini kayak kotak-kotak begini ya. Atau sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Tapi kali ini aku lagi kepengen dipotong kotak begini. Terus habis itu aku juga mau nyincang bawang putih. Bawang putihnya boleh dicincang, boleh juga diiris, sesuai selera aja ya teman-teman. Biar keren aja sih ini jadi kayak dicincang-cincang begini. Kebanyakan gaya emang ya. Terus habis itu lanjut di sini aku mau numis sosis dan juga baksonya dulu pakai margarin. Kalau nggak mau ribet dan nggak mau ditumis dulu, bakso dan sosisnya juga nggak apa-apa. Dari tadi aku belum ngasih tahu ya ini bakso sama sosis mau diapain. Jadi bakso sama sosisnya ini mau aku masak cuma dikasih saus-sausan gitu teman-teman. Simple banget ini pokoknya deh. Dan yang paling penting sih anak-anak suka sama rasanya. Oke, lanjut ini aku tuang sedikit minyak ke dalam teflon pakai bekas barusan ya. Terus habis itu tumis bawang bombay, ini ditumis sampai wangi. Kalau udah wangi langsung masukin bawang putih dan juga secukupnya lada bubuk. Tumis sampai bawang putihnya wangi atau mulai kecoklatan. Habis itu tambahkan secukupnya saus sambal. Terus habis itu aku juga tambahin saus tomat sedikit aja karena anak-anak nggak terlalu suka sama saus tomat. Terus habis itu saus tiram ini kurang lebih 1 sendok makan, sama aku juga kasih kecap asin. Terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini untuk persausan pakai kira-kira ya, pokoknya sesuai selera aja lah. Terus habis itu di sini aku juga tambahin kecap manis, tapi ini udah penghabisan makanya sekalian aku bersihin pakai air ya teman-teman. Udah tinggal diaduk-aduk sampai ini kalau udah panas langsung aja cemplungin sosis dan bakso yang tadi udah ditumis. Sebetulnya nggak ditumis dulu juga nggak apa-apa ya teman-teman, tapi ya sudahlah. Terus masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya si kuahnya itu. Nggak usah ditungguin, apalagi sambil diajak ngerumpi, nanti kerjaanmu nggak selesai-selesai. Jadi di sini aku mau siap-siap untuk nyiangin terong. Dan ini terongnya ada yang ungu, ada yang hijau. Karena namanya barang dikasih ya, nggak boleh milih, terima aja apa yang ada. Ini aku potong-potong kecil kayak gini. Dan aku mau bikin balado hari ini teman-teman. Jadi ya udah ini pokoknya potong aja sesuai selera si terongnya. Oke, untuk sosis baksonya ini udah mateng, nggak aku tambahin garam dan kaldu jamur lagi karena menurut aku ini udah enak banget, kayak gurih banget gitu. Kalau ditambahin penyedap khawatirnya jadi malah enak ya. Dan ini sebelum aku matikan kompornya, aku kasih daun bawang biar kelihatan kelihatan apa ya? Biar kelihatan menarik aja sih ada ijo-ijonya gitu. Oke, untuk sosis dan juga baksonya udah matang, aku matikan kompornya. Terus aku mau lanjut untuk manasin minyak. Ini minyak mau aku pakai untuk goreng terong. Untuk terongnya ini aku bagi jadi 2 kali goreng ya, biar minyaknya nggak perlu banyak-banyak. Terongnya ini emang sengaja nggak aku kupas ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih, biasanya dikupas atau nggak terongnya? Aku lebih suka kalau nggak dikupas gini. Nah, sambil nunggu terongnya matang, aku mau nyiapin bumbu untuk baladonya. Aku pakai bawang putih dan juga cabai besar. Ada cabai rawit juga sedikit. Terus karena ini konsepnya lagi biar cepet masaknya, aku males ngulek, jadi ya udah aku blender aja ini. Dan ini terong kloter keduanya udah matang, langsung aja aku angkat. Terus aku mau ngirisin dulu bawang merah teman-teman, karena aku lebih srek kalau bawang merah itu diiris-iris. Jadi tadi bumbu yang di blender itu nggak aku tambahin bawang merah. Lanjut, di sini aku mau langsung masak baladonya. Untuk minyaknya aku pakai minyak bekas goreng terong tadi. Terus ini kalau minyak udah panas, langsung aja tumis bawang merahnya. Tumis sampai wangi. Kalau bawang merah udah wangi, lanjut masukin bumbu yang tadi sudah di blender.
Ini aku tambahin tomat, terus aku kasih garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur secukupnya. Pokoknya sesuaikan aja dengan selera. Terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Habis itu masukin terong yang tadi udah digoreng. Udah tinggal diaduk sampai tercampur rata dan biarkan bumbunya meresap. Ini nggak aku tambahin air ya teman-teman. Yang terakhir, jangan lupa dikoreksi rasanya, kurangnya apa, tinggal tambahkan sesuai selera. Udah, jadi terongnya, terong balado ini udah matang kayak gini aja teman-teman. Oke, jadi itu dia videoku kali ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.